Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira, thumma amma ba'd. Alhamdulillah, kembali kita melanjutkan pelajaran kita dengan membaca buku Ada Orang Utang. Dan insyaallah di kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan di bagian tema utang dibawa mati. Baik. Bagi Anda yang memiliki bukunya, silahkan dibuka di halaman 33. Nah, kita membuat sebuah kesimpulan. Hak orang lain tidak akan gugur sampai dibayarkan atau diputihkan. Jika tidak selesai di dunia, akan berlanjut di akhirat. Dan jadikan ini sebagai prinsip, hak orang lain tidak akan gugur, tidak akan pernah lepas dari diri kita, sampai dibayarkan atau diputihkan. Jika tidak selesai di dunia, maka akan berlanjut di akhirat. Kemudian kita akan bahas yang pertama, jenazah tidak disolati karena utang. Sebagaimana yang telah disebutkan di bab sebelumnya, terdapat sebuah hadis yang menyebutkan bahwa Nabi SAW tidak mau mensolati sahabat yang wafat sementara dia masih meninggalkan utang. Dan nanti kita akan lihat latar belakangnya. Apa hikmah dan alasan sehingga Nabi SAW tidak mau mensolati jenazah itu? Dalam hadis yang diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, beliau menceritakan, ada seseorang yang meninggal. Kami memandikannya, memberinya minyak wangi, dan mengkafaninya. Kemudian kami bawa ke hadapan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam agar beliau mensolatinya. Dan ini salah satu di antara dalil bahwa dianjurkan bagi keluarga mayit untuk meminta orang yang saleh di daerahnya agar mensolati jenazah keluarganya. Sebagaimana dulu para sahabat ketika ada orang yang meninggal, maka dibawa ke hadapan Rasulullah SAW dengan harapan Nabi SAW mau mensolatinya. Mohon Anda mensolatinya. Beliau pun melangkah satu langkah, lalu Nabi SAW bertanya, "A'alaihi dain?" Apakah dia punya utang? Para sahabat menjawab, benar. Dia punya utang 2 dinar. Dia punya utang 2 dinar. Tiba-tiba Nabi SAW mundur dan mengatakan, "Sallu ala sahibikum." Silahkan solati teman kalian. Sallu ala sahibikum. Silahkan solati teman kalian. Dalam riwayat yang lain diceritakan bahwa ketika melihat suasana sedih seperti itu, sehingga ketika Nabi SAW nggak mau nyolati jenazah tadi, yang paling ketiban sedih ya keluarganya. Mereka pun semuanya terdiam dan bingung. Nabi SAW nggak mau ikut nyolati. Sahabat Abu Qatadah radhiyallahu anhu maju dan berkata, "Ya Rasulullah, dinarani alayya." Ya Rasulullah, 2 dinar itu saya yang menanggung. Barulah Nabi SAW bersedia untuk mensolatinya. Nah, dan kemarin sudah kita sampaikan, hubungan sahabat Abu Qatadah dengan jenazah itu adalah beliau merupakan keponakannya. Nah, yang jadi pertanyaan, mengapa Nabi SAW tidak mau mensolati jenazah ini? Padahal beliau nyuruh para sahabat untuk mensolatinya. Artinya orang ini bukan termasuk orang munafik, bukan termasuk orang yang kafir. Namun kenapa Rasulullah SAW tidak mau mensolatinya?
Hadis di atas menunjukkan bahwa jenazah yang meninggalkan utang tetap disolati karena dia mukmin dan punya hak sebagai muslim. Nabi SAW memerintahkan kepada para sahabat untuk mensolatinya, dan ini dalil bahwa jenazah ini masih muslim dan dia punya hak sebagai seorang muslim. Meskipun beliau sendiri tidak mau melakukannya. Sehingga orang yang mati sementara utangnya belum lunas tetap memiliki hak sebagai jenazah muslim. Harus dimandikan, dikafani, disolati, ya, sebagaimana jenazah muslim yang lain. Lalu mengapa Rasulullah SAW tidak mau mensolati jenazah itu? Ada beberapa pendekatan yang diberikan ulama dalam memahami alasan sikap Nabi SAW yang menolak mensolati jenazah tersebut, jenazah yang punya utang. Pendekatan yang pertama, karena doa Nabi SAW dalam sholat jenazah itu pasti mustajab, sehingga mengharuskan kalau Nabi SAW mensolati jenazah itu, mengharuskan orang itu mendapatkan syafaat. Sementara masih ada hak orang lain yang belum dia selesaikan. Sehingga Nabi SAW tidak mau mensolati jenazah itu, karena kalau dia dapat syafaat, hak orang lain jadinya tidak tertunaikan. Sehingga ketika beliau mensolati jenazah itu, maka dia akan dijamin keselamatannya, sementara ada hak orang lain yang belum ditunaikan. Dan hal itu bertentangan dengan prinsip syafaat. Nah, Ibnu Qayyim rahimahullah menuliskan, ini disebutkan dalam kitabnya Zadul Ma'ad. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, wa kana idza udima ilaihi mayyitun, apabila ada mayit yang dibawa ke hadapan Nabi SAW, yusalli alaihi, agar beliau mensolatinya. Sa'ala hal alaihi dainun amla, Nabi SAW bertanya, apakah dia punya utang ataukah tidak. Fa'illam yakun alaihi dainun shalla alaihi, kalau orang ini tidak punya utang, maka Nabi SAW akan mensolatinya. Wa in kana alaihi dainun lam yusalli alaihi, kalau dia tidak punya utang, maka Nabi SAW, kalau dia punya utang, maka Nabi SAW tidak akan mau mensolatinya. Kalau dia nggak punya utang, Nabi SAW mau mensolatinya. Kalau dia punya utang, Nabi SAW tidak mau mensolatinya. Namun beliau mengizinkan kepada para sahabat untuk mensolati jenazah itu. Fa inna salatahu syafa'atun wa syafa'atuhu mujibah. Karena salatnya Nabi SAW adalah syafaat, dan syafaat Nabi SAW itu pasti diijabahi. Sehingga dengan demikian kita bisa mengetahui alasan kenapa Nabi SAW tidak mau mensolati jenazah itu. Alasannya adalah karena sholatnya beliau itu istimewa, tidak sebagaimana sholat manusia biasa. Berdasarkan penjelasan ini, berarti meninggalkan sholat jenazah yang punya utang tidak berlaku bagi umat beliau yang lain. Itu hanya khusus bagi Nabi SAW. Sehingga kalau ada tokoh agama, seorang ulama atau orang soleh, dibawalah jenazah ke hadapannya. Ya. Kemudian tokoh ini bertanya, dia punya utang nggak? Tidak punya. Atau dia punya utang, saya nggak mau mensolatinya. Loh kenapa? Doaku mustajab. Masya Allah. Salatku bisa jadi syafaat. Itu khusus untuk Nabi SAW, tidak berlaku bagi kamu. Loh kok bisa? Ya kamu kan nggak ada jaminan doanya pasti akan diijabahi. Ini konsekuensi dari penjelasan yang disampaikan oleh Ibnu Qayyim. Jika alasan Nabi SAW tidak mau mensolati jenazah itu karena doanya mustajab pasti diijabahi, maka tidak berlaku bagi yang lain.
Karena sholat jenazah yang pasti menjadi syafaat bagi mayit hanyalah sholat jenazah yang dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga yang lain jangan ikut-ikutan kayak gini. Ini khusus untuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu ketika ada jenazah yang punya utang, semua muslim disyariatkan untuk mensolatinya, termasuk tokoh masyarakat, ustadz, kiai, dan orang-orang yang dianggap soleh di kampungnya. Baik, ini konsekuensi dari pendapat yang pertama. Sehingga mau punya utang, nggak punya utang, selama dia muslim dan dia tidak mati dalam kondisi su'ul khatimah, semua orang disyariatkan untuk mensolatinya. Kemudian alasan yang kedua. Kenapa Nabi SAW tidak mau mensolati jenazah itu? Agar jangan sampai ada, jawabannya adalah agar jangan sampai ada di antara doa beliau yang terhalang. Padahal Nabi SAW termasuk di antara orang yang mustajabud da'wah. Doanya sangat mustajab. Mustajabud doa. Ketika Nabi SAW mensolati jenazah, orang yang punya utang, doa beliau ada peluang ditolak karena jenazah yang bersangkutan masih membawa hak orang lain yang belum ditunaikan. Jadi doa beliau akan ditolak atau ada peluang untuk ditolak karena orang ini masih punya hak yang belum ditunaikan. Sedangkan beliau tidak menghendaki ketika ada doa beliau yang ditolak. Masya Allah. Baik. Dalam kitab Tuhfatul Ahwadhi, ini syarah Sunan Tirmidzi, dinyatakan, Qala al-Qadi wa ghairuhu. Al-Qadi dan ulama yang lainnya mengatakan, imtina'un Nabi sallallahu alaihi wasallam anis salati alal madyun. Nabi sallallahu alaihi wasallam, mungkin ini ada kurang ya. Alal madinun. Kurang nun di sini. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mau mensolati orang yang mati sementara dia punya utang. Jenazah yang punya utang tujuannya adalah imma litahdzir anid dain. Bisa jadi tujuannya dalam rangka untuk memberikan peringatan agar orang tidak gampang utang. Wazajri anil mumatalah. Dan dalam rangka untuk melarang keras bentuk menunda utang. Menunda pembayaran utang padahal dia mampu, al-mumatalah. Wa taqsiru fil ada, dan tidak semangat kurang dalam menunaikan utang. Au karahata ayyukifa du'aahu bisababi ma alaihi min huquqin nas wa madzalimihim. Atau beliau tidak ingin doanya itu tertahan disebabkan karena ada hak orang lain, wa madzalimihim, dan kezaliman mereka. Sehingga di sini dalam Tuhfatul Ahwadhi, Al-Mubarakfuri rahimahullah menyebutkan ada 3 alasan. Dan beliau nukil dari Al-Qadhi dan beberapa ulama yang lainnya. Ada 3 alasan kenapa Nabi SAW tidak mau ikut mensolati jenazah yang punya utang. Satu, untuk memberikan peringatan kepada masyarakat agar jangan sampai berutang. Jangan mudah untuk utang. Sehingga tujuannya adalah untuk pendidikan bagi yang lain, edukasi bagi yang lain. Yang kedua, larangan untuk menunda pembayaran utang sampai mati. Mumatalah, baik dia mampu maupun dia tidak mampu. Sehingga harus punya semangat untuk segera melunasi utang sebelum mati. Atau yang ketiga adalah karena beliau tidak ingin doanya tertahan disebabkan orang yang disolati itu punya utang yang belum, punya hak yang belum tertunaikan. Ini 3 alasan yang disampaikan oleh dalam kitab Tuhfatul Ahwadhi. Dan yang menjadi kepentingan kita adalah bagian yang terakhir ya.
beliau tidak menghendaki doa beliau tidak dikabulkan disebabkan jenazah yang bersangkutan membawa hak orang lain. Baik. Selanjutnya yang ketiga. Yang ketiga, kenapa beliau sallallahu alaihi wasallam tidak mau mensalati jenazah yang punya utang? Jawabannya adalah dalam rangka untuk memberikan hukuman sosial bagi orang yang berutang. Nah, hukuman sosial ini penting ya. Karena fungsi hukuman sosial itu tidak hanya berlaku bagi yang bersangkutan, tapi juga berlaku bagi yang lain. Jadi peringatan bagi yang lain. Artinya, sikap beliau akan menjadi peringatan bagi masyarakat agar mereka tidak meremehkan masalah utang. Ketika beliau tidak mensolati jenazah yang punya utang, sekaligus menjadi pengumuman. Ketika beliau SAW nggak mau ikut nyolati jenazah yang punya utang, maka ini sekaligus apa? Pengumuman di depan masyarakat bahwa siapa saja yang mati membawa utang, jenazahnya tidak akan disolati oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibnul Arabi, ini ulama mazhab Malikiyah. Ada Ibnu Arabi, ada Ibnul Arabi. Kalau Ibnul Arabi, ulama Ahlussunnah, bermadzhab Malikiyah. Kalau Ibnu Arabi, tanpa alif lam, ini mulhid, ya, orang yang punya pemikiran menyimpang, dan dia adalah orang yang dijauhi oleh kaum muslimin. Ibnul Arabi Al-Maliki mengatakan, وَامْتِنَعُهُ عَنِ الصَّلَاةِ لِمَنْ تَرَكَ عَلَيْهِ دَيْنًا تَحْذِيرًا عَنِ التَّقَحُّمِ فِي الدُّيُونِ. Nabi SAW tidak mau mensolati bagi orang yang taraka alaihi dainan, bagi orang yang mati dan dia meninggalkan utang. Tujuannya adalah tahdziran, sebagai peringatan. Anit takahhumi fidduyun, sebagai peringatan akan bahaya utang, dan li'alla tadi'a amwalun nas, agar harta orang lain itu tidak disia-siakan, hak orang lain tidak disia-siakan. Sehingga tujuannya adalah untuk tahdzir, peringatan. Bahasa lainnya hukuman sosial. Kama taraka as-salata 'alal usati zajran anha. Sebagaimana Nabi SAW tidak mau mensolati jenazah yang tukang maksiat atau mati dalam kondisi maksiat. Zajran anha, sebagai bentuk larangan keras terhadap perbuatan itu. Hatta yajtaniba khaufan minal ar wa min hurmatis salat wa min hurmanis salatil imam wa khiyaril muslimin. Sehingga masyarakat akan menjauhinya karena takut dengan rasa malu, juga tidak disolati oleh imam dan orang-orang pilihan di kalangan kaum muslimin. Dan itulah fungsi hukuman sosial. Arahnya, sasarannya tidak hanya berlaku bagi yang bersangkutan, namun hukuman sosial juga sekaligus memberikan fungsi pendidikan bagi masyarakat. Tayyib. Karena sifatnya hukuman sosial, maka tidak terbatas hanya untuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam arti kebijakan ini bisa diterapkan untuk semua pemuka masyarakat, sehingga jadi peringatan. Seorang kiai atau tokoh besar di sebuah kampung, dia ngasih peringatan. Siapapun di antara para jamaah yang nggak sholat, nggak aku sholati. Nggak sholat, nggak disolati. Maka masyarakat akan mikir, saya kalau nggak kelihatan ketika Jumatan, nggak kelihatan ketika sholat jamaah, nanti ustadz mengiranya atau kiai mengiranya bahwasanya saya tidak pernah sholat. Sehingga orang itu akan datang ke masjid untuk menampakkan saya muslim. Tolong nanti kalau saya mati, saya disolati. Itu contoh bentuk hukuman sosial. Dalam arti kebijakan ini bisa diterapkan untuk semua pemuka masyarakat. Mereka bisa memberikan hukuman sosial bagi jenazah yang memiliki kasus tertentu dalam bentuk tidak mensolatinya. Nah,
Sementara mereka yang bukan tokoh masyarakat tetap diizinkan untuk mensolatinya. Sehingga ketika ada orang yang mati dan dia utangnya belum lunas, maka ya para kiai, kemudian para guru ngaji, orang-orang yang soleh, termasuk tokoh-tokoh masyarakat, Pak Dukuh, Pak Lurah, dan perangkatnya, terlarang untuk mensolat, atau dianjurkan untuk tidak mensolati. Saya ulang ya, tidak dianjurkan untuk mensolati yang jenazah seperti ini, jenazah yang meninggal dalam kondisi punya utang. Kenapa? Tujuannya sebagai hukuman sosial. Dan ini dalam rangka untuk memberikan pendidikan bagi masyarakat. Tapi yang lain, ya, yang doanya kira-kira kurang mustajab, silakan ikut nyolati. Sementara yang doanya mustajab, dianjurkan untuk tidak mensolatinya. Inilah pendapat yang lebih tepat, sehingga bagi jenazah yang mati bermasalah, ya, mati bawa masalah, seperti mati meninggalkan utang, mati dalam kondisi su'ul khotimah, maka dianjurkan agar tokoh masyarakat, para pemuka agama tidak ikut mensolati jenazahnya, bukan karena menganggap jenazah ini telah murtad, keluar dari Islam, namun sebagai hukuman sosial bagi yang bersangkutan dan peringatan bagi masyarakat yang lainnya. Adapun mereka yang bukan tokoh agama diperintahkan untuk tetap mensolatinya. Sehingga siapa yang nyolati, yang tokoh tidak usah. Yang nyolati yang bukan tokoh. Wallahu alam. Baik, ini kaitannya dengan masalah mensolati jenazah yang mati bawa utang. Dan berikutnya kita akan bahas tentang kondisi jika utang sudah ditanggung, apakah mayat bisa tenang? Bedakan antara kondisi utang dilunasi dengan utang ditanggung. Ditanggung baru sebatas dijamin bahwa utang akan dibayarkan di kemudian hari. Namun mengenai realisasinya kembali kepada keinginan yang memberi jaminan. Adapun utang dilunasi, artinya utang itu telah dibayarkan atau diputihkan oleh pemiliknya. Utang itu telah dibayarkan atau diputihkan oleh pemiliknya. Ketika utang baru sebatas ditanggung, tidak akan bisa menenangkan si mayit sampai utang itu dilunasi. Dan bedakan antara dilunasi dengan sebatas ditanggung. Mengulang kisah di atas, Nabi SAW tidak mau mensolati orang mati dengan membawa utang. Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu menceritakan, tadi hadisnya sudah kita baca ya. Kemudian Abu Qatadah menjamin, ya Rasulullah, 2 dinar jadi tanggunganku. Kemudian Nabi SAW bertanya, menjadi tanggungan orang yang berutang dan mayit telah lepas tangan? Jawab Abu Qatadah, baik, siap. Ya, baiklah, jawab Abu Qatadah. Kemudian Nabi SAW bersedia mensolati jenazahnya. Keesokan harinya, Rasulullah SAW bertanya kepada Abu Qatadah, bagaimana dengan 2 dinar? Jawab Abu Qatadah, dia baru meninggal kemarin, kok sekarang sudah ditagih? Maksud Abu Qatadah, apakah harus cepat itu? Besoknya Abu Qatadah mendatangi Nabi SAW dan beliau mengatakan, telah saya lunasi ya Rasulullah. Kemudian Nabi SAW bersabda, Al-ana baradat alaihi jildu. Sekaranglah mayit itu bisa mendingin kulitnya. Sehingga sebelumnya dia, wallahu a'lam, apakah mayit itu mengalami panas ya, di badannya karena utangnya belum dibayarkan. Ketika menyampaikan hadis ini, Syekh Atiyah Muhammad Salim, beliau ini salah satu muridnya Syekh Shinqiti, menulis kitab Adwa'ul Bayan, tafsir Al-Quran bil Quran. Dan karena Syekh Shinqiti itu meninggal dunia sebelum tafsir itu selesai, yang menyempurnakan adalah Syekh Atiyah Muhammad Salim
dengan metodologi yang sama seperti yang disampaikan oleh Syekh Shinqiti. Syekh Atiyah Muhammad Salim rahimahullah mengatakan, walihada yuqal, berdasarkan hadis ini, ulama mengatakan, al-madin tatimmu bara'atuhu min waqtis sadad. Bahwasanya orang yang utang itu 100% terbebas min waqtis sadad, sejak utang itu dilunasi. La min hinid dhaman, bukan sejak ditanggung. Sehingga bedakan dua hal ini ya, antara bara dengan antara sadat dengan al-dhaman. Kalau sudah dilunasi, maka mayit sudah bisa tenang. Tapi kalau baru ditanggung, mayit belum bisa tenang. Fa huwa dhaminahu qabla amsi, lakin ma saddada anhu ila al-yawm fal ana baradat jildatuhu min harrid dain. Jika ada orang yang atau utang itu ditanggung kemarin sudah ditanggung, namun belum dilunasi ilal yaum, sampai hari ini, maka di hari inilah baru kulit jenazah itu bisa mendingin dari panasnya utang. Masya Allah. Sehingga orang yang dia memiliki utang, jangan merasa kalau dirinya sudah tenang karena ada banyak yang nanggung. Anak saya sudah gede-gede, tetangga saya baik-baik, kemudian saudara juga ada. Kalaupun saya punya utang lalu saya mati, kan nanti bisa dilunasi oleh mereka. Ya jangan pede dulu, belum tentu anak itu mau untuk mensolati. Setelah orang tuanya, belum tentu anak itu mau untuk melunasi setelah orang tuanya meninggal dunia. Betul, dalam pengumuman dia siap menanggung. Tapi dalam realitanya bisa jadi anak itu menolak. Suruh melunasi, sayang dia dengan harta warisan. Wah, nanti saya dapat apa? Utangnya bapaknya misalnya cukup banyak. Sehingga banyak di antara para ahli waris yang dia tidak mau melunasi utang jenazah, sebabnya adalah karena dia sayang dengan harta warisannya. Utang itu panas hingga menyebabkan kulit sang mayat tidak bisa dingin sampai utang itu dilunasi. Bukan sebatas tanggung jawab. Bisa jadi ada orang yang merasa nyaman ketika ada anaknya atau keluarganya yang siap menanggung utang. Karena ada anak saya, ada saudara saya. Tapi sekali lagi Anda perlu ingat, ditanggung tidak sama dengan dilunasi. Dan mayit tidak akan tenang sampai utangnya dilunasi. Karena itulah dalam hadis sahih yang diriwayatkan, hadis sahih dinyatakan bahwa jiwa seorang mukmin akan selalu bergantung kepada utangnya. Hatta yuqda anhu, sampai utang itu dilunasi. Hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Nafsul mu'min mu'allaqatun bidainihi hatta yuqda anhu." Jiwa seorang mukmin tergantung karena utangnya sampai utang itu dilunasi. Masya Allah. Jadi kalau sebatas ditanggung, nggak ada jaminan dilunasi. As-San'ani ketika menjelaskan hadis ini beliau mengatakan, wa hadzal hadis ini minad dalail ala annahu la yazalul mayyit mashghulan bidainihi ba'da mautihi. Hadis ini menunjukkan bahwa mayat akan selalu resah memikirkan utangnya setelah dia mati. Sehingga dalam hadis ini terdapat motivasi untuk membebaskan diri dari utang sebelum mati. Dan itu merupakan hak yang paling penting, yang paling mendesak. Wa idza kana hadza fid dain, jika ini terjadi pada utang yang diambil dengan cara saling ridha dari pemiliknya, fa kaifa bima
ukhidha ghasban wa nahban wa salban. Anda bisa bayangkan jika ada hak orang lain yang diambil dengan cara dirampas, ya, atau dirampok, atau dengan cara diperas. Artinya dia mengambil harta orang lain dengan cara dolim. Padahal utang saja yang diambil dengan cara saling ridho, kondisinya seperti itu di kuburan, apalagi ketika membawa harta orang lain dengan cara yang dolim. Sahabat itu utangnya hanya 2 dinar. Jika dirupiahkan nilainya masih di bawah 7 juta. Ini harga 1 dinar sekitar 700-an. Harga 1 gram emas sekitar 700-an. Ya, kalau sekarang kan lebih mahal ya. Sehingga angka di sini sangat mungkin untuk mengalami perubahan tergantung nilai emas. Anda bisa bayangkan dengan mereka yang utangnya puluhan hingga ratusan juta. KPR yang belum lunas, atau leasing kendaraan yang belum lunas, yang menuntut untuk segera dilunasi. Sehingga dalam hal ini, ketika orang itu punya utang dan belum bisa membayar sampai mati, maka dia tidak akan bisa tenang, akan selalu resah sampai utang itu dilunasi, bukan sebatas ditanggung oleh ahli warisnya. Wallahu ta'ala alam. Tayyib. Dan di pembahasan berikutnya, nanti kita akan bahas tentang pemerintah bertanggung jawab atas utang rakyat. Seperti apa detailnya, insya Allah kita akan sampaikan di pertemuan berikutnya insya Allah ta'ala. Semoga apa yang kita bahas ini bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alah, yang mene kok moro ki arep ngopo? Arep nagih utang lah. Ora percaya men to. Tak bayar. Ning aja saiki. Aku agek ra ndede tenan. Mora-moro nagih hae lho. Aku mau arep iki, Tro. Apa iki? Wes yo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas. Tak bayar, Mas. Tak bayar, Mas. Alhamdulillahirrabbilalamin. Selanjutnya kami persilahkan bagi Anda yang mau bergabung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhal. Dari Riau, Pak. Iya. Ketika orang tua sakit, lalu Allah meminta uang untuk berobat orang tua. Dan orang tua tersebut telah diobati di rumah sakit, habis biaya sama, ternyata kalau mengobati lain tidak bisa diselamatkan. Apakah ini menjadi hutang semaya atau hutang anak? Itu yang pertama. Yang kedua, ketika mau tersebut, masyarakat itu tidak tahu kalau
mayat tersebut punya hutang. Lalu masyarakat atau masyarakat mensolatinya. Setelah disolati mau diberangkatkan diumumkan bahwa orang dia mempunyai satu hutang, maka akibatnya kalau segera menghubunginya atau orang tersebut yang mengutangkan untuk menghubungi si ahli waris tersebut. Jadi ahli waris itu menyanggupi untuk membayar hutang. Itu. Tapi sampai sekarang belum itu hanya yang saja, sebagian sudah dibayar, sebagian belum. Itu. Nah, yang jadi pertanyaan, karena jamaah tidak tahu kalau kita itu bagaimana dengan dan sebagainya yang masalah dia tersebut. Demikian mau kita tanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Yang pertama begini ya. Di masyarakat kita ada tradisi yang bagus dan insya Allah silahkan itu dipertahankan. Yaitu tradisi memberikan pengumuman ketika proses keberangkatan jenazah atau pada saat pengurusan jenazah ya. Terutama saat proses pemberangkatan jenazah ke kuburan. Di hadapan para pelayat kemudian diumumkan untuk urusan sesama Bani Adam, utang piutang atau kedzaliman yang belum selesai, silahkan menghubungi ahli waris. Silahkan itu dilakukan. Dulu ketika sahabat Zubair ibn Awwam meninggal dunia, beliau punya banyak utang di beberapa tempat. Dan Zubair tidak memberitahu kepada siapa saja beliau pernah utang. Anaknya Abdullah bin Zubair. Beliau yang paling bertanggung jawab, karena ini anak pertama ya, anak laki-laki yang pertama, beliau yang paling bertanggung jawab, sehingga yang dilakukan oleh Abdullah, beliau umumkan untuk melunasi utang ayahnya itu, beliau umumkan selama 3 kali musim haji. Berarti selama 3 tahun. Ketika haji, beliau umumkan, siapa yang punya piutang kepada Zubair, silakan hubungi saya. Musim haji berikutnya, beliau umumkan lagi. Kenapa pilih musim haji? Karena ketika haji itu, banyak orang kumpul dari berbagai daerah. Sampai setelah 3 kali musim haji, kok tidak ada yang komplain, tidak ada yang nagih, barulah kemudian Abdullah bin Zubair membagi warisan. Ya tentu saja ada beberapa orang yang nagih ya. Tapi setelah 3 kali musim haji sudah tidak ada lagi yang nagih, maka oleh Abdullah warisan Zubair baru dibagi. Dan warisan Zubair ketika itu adalah sebuah tanah yang ada di daerah Ghabah. Yang tanah itu dulunya dibeli dengan harga sekian. Kemudian di masa Abdullah ini menjual tanah itu, ya, setelah sekian tahun, tanah itu jadi sangat mahal. Kenaikannya mungkin 10 kali lipat. Sampai sisa-sisa banyak setelah dipakai untuk melunasi utang masih sisa banyak. Masih sisa cukup banyak. Sisanya itu diberikan sebagai warisan kepada para istri Zubair bin Awwam, kemudian anak-anaknya. Baik. Dan Imam Bukhari rahimahullah menyebutkan kisah ini dalam sahihnya dengan judul bab barakatu malil mujahid. Bab keberkahan harta mujahid. Dan Zubair bin Awwam termasuk di antara orang yang banyak berjihad. Baik. Sehingga insya Allah tidak masalah dengan pengumuman yang sifatnya kan umum ya. Kalimat itu kalimat umum. Siapa yang punya utang atau jika ahli waris jika mayit punya utang atau urusan Bani Adam yang belum selesai, silahkan menghubungi ahli waris. Kalimat ini kan umum. Artinya tidak nunjuk tertentu dan tidak menyebutkan nilainya berapa, apakah benar mayit punya utang ataukah tidak, sifatnya umum. Dan sebatas kalimat seperti ini, jika tidak ada pengakuan di depan, sehingga tokoh masyarakat, orang-orang soleh yang ada di situ tidak tahu apakah jenazah ini punya utang ataukah tidak,
insya Allah tidak jadi masalah jika mereka semua mensolatinya. Karena jadinya nggak ada hukuman sosial atau apapun yang perlu untuk diangkat. Sebab nggak tahu latar belakangnya. Baik. Kemudian yang kedua, apabila jenazah meninggalkan warisan, maka terlarang bagi ahli waris untuk membagi warisan itu sebelum utang dilunasi. Karena Allah Ta'ala perintahkan bahwasanya pembagian warisan itu dilakukan mimba di wasiyatin yusabiha audain. Pembagian warisan itu dilakukan setelah ditunaikan wasiat dan ditunaikan utang. Sehingga kalau belum diselesaikan utang, nggak boleh untuk bagi warisan. Wallahu alam. Nah, silahkan. Silahkan, Anda sudah terhubung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mohon maaf Pak, televisinya bisa di-mute? Sebentar. Baik. Sekarang Anda bisa pindah ke posisi yang lebih bagus sinyalnya, biar suaranya tidak terputus. Silahkan. Nah, sebentar. Masya Allah. Tafadhol. Seorang kepada Ada orang utang kepada Anda. ya si kepada anak anak tidak pas ada tabungan untuk itu Sebentar, putus suaranya. Anda ngutangi dalam bentuk emas atau gimana? uang tabungan Anda ngutangi dalam bentuk uang. ya cuma anak itu Dan anak untuk umroh dana utang itu gimana maksudnya? disiapkan tabungan umroh Anda utang atau Anda memberi utang? memberi utang Memberi utang. Terus dipakai umroh. Yang umroh siapa? Anda katakan bahwa dana tabungan itu buat jadi ngasih waktu di temponya ketika anak akan Berangkat umroh. ya berangkat umroh. Pertanyaan bagaimana akan seperti Baik. waktu tepat Baik. Putusnya cukup dominan, Pak. Teman saya menangkap, nanti Bapak jawab ya dan tidak aja ya. Semoga. Jadi ceritanya Bapak memberi utang ke orang lain dan dana yang Bapak berikan utang itu statusnya adalah tabungan umroh. Nah, lalu Bapak punya atau menyampaikan kepada yang berutang batasnya sampai ketika Bapak mau berangkat umroh. betul. Baik, akad seperti ini boleh ataukah tidak? Betul. Ya, baik, barakallahu fiik. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Silahkan. Yang kedua, seorang datang kepada saya misalnya dia butuh uang dan kemudian ingin pinjam gitu kan ya. Kemudian kebetulan pada saat bersama saya akan memberikan atau menginfakkan harta syubhat kepada pihak lain. Kemudian harta itu saya alihkan kepada orang yang datang kepada saya tadi yang rencana meminjam, dengan saya informasikan bahwa harta ini sebenarnya harta syubhat, artinya maksudnya di bunga bank itu jadinya. Dan Anda kasih tahu bahwa nanti pembayaran
Nah, pembayaran si pengutang ini langsung aja kepada pihak yang berhak menerima atau menggunakan hak subhat tersebut. Yang Bagaimana sebelumnya mohon maaf, Pak. Apakah yang utang ini orang miskin atau bagaimana? miskin Pak. Dia butuh uang Pak, cuma gini ya, pertimbangan kita memberikan utang itu adalah pertama karena Anda ingin memberikan tempo yang panjang itu karena kemampuan beliau melunasinya kira-kira berapa seperti itu Ustaz dengan jumlah uang yang diutangi. Baik. Bagaimana Ustaz seperti ini kondisi Ustaz ya? Nah, barakallahu Syukur fiik. Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Baik. Untuk yang pertama, Bapak bertanya tentang skema akad utang yang di situ dibatasi. Dan batasnya adalah sampai ketika Bapak ingin berangkat umroh. Jadi begini ya. Utang itu termasuk akad jaiz. Utang itu termasuk akad jaiz. Akad jaiz itu maksudnya apa? Akad jaiz adalah akad yang bisa dibatalkan sepihak. Karena statusnya akad jaiz, maka ini bisa dibatalkan sepihak. Sehingga utang itu boleh dikasih batas waktu, boleh juga nggak dikasih batas waktu. Sehingga waktunya nggak jelas gimana Pak? Sah-sah saja boleh. Loh kok bisa? Jadinya kan goror itu. Goror di mana? Goror di waktu. Kalau akadnya lazim, waktu nggak jelas nggak boleh. Contoh akad yang lazim ya. Akad lazim itu yang sifatnya mengikat. Contohnya sewa. Rumahmu tak sewa ya? Baik silakan, saya berapa lama? Wallahu a'lam. Terus bayarnya gimana? Wallahu a'lam. Nah, nggak boleh kayak gini. Pokoknya gini aja. Setahun 10 juta. Selama berapa tahun? Wallahu a'lam. Nggak boleh. Kenapa? Karena sewa itu akad lazim. Sehingga ikatan, kebalikan dari akad jaiz ya. Kalau akad jaiz itu akad yang bisa dibatalkan sepihak. Kalau ini kan tidak bisa dibatalkan sepihak. Ikatan akad lazim itu harus dibatasi. Untuk yang sifatnya hak guna pakai. Karena itu, seperti menyewa, dia harus jelas sampai berapa lama. Nah, masalah nanti mau diperpanjang, itu kembali kepada kesepakatan berikutnya. Tapi kalau utang, karena sifatnya akad jaiz, nggak dibatasi boleh. Dibatasi juga boleh. Sehingga konsekuensi dari ini adalah boleh dibatasi, maupun tidak dibatasi. Dengan batas waktu yang nggak jelas juga nggak apa-apa. Apalagi kalau Bapak kasih batas. Batasnya adalah, nanti kalau saya sampai mau berangkat umroh, saya ambil uang itu. Kapan kamu berangkat umroh? Lah ini pandemi juga nggak pasti. Indonesia kapan boleh masuk ke Saudi? Nggak tahu saya. Maka pokoknya bawa dulu aja. Nanti kalau saya sudah butuh untuk umroh, tak ambil. Ya. Dan itu kan ada ketidakpastian. Apakah boleh? Jawabannya boleh, karena utang itu akad jaiz. Dipahami insya Allah ya? Pinjam dengan waktu yang nggak pasti itu boleh nggak Pak? Saya pinjam motormu. Nah, berapa lama? Ya sebutuhnya. Ya sudahlah, pakai aja lah. Pokoknya selama saya belum butuh, kamu pakai aja, enggak apa-apa. Ya, pemiliknya bilang, selama saya belum butuh, motor ini silakan kau pakai. Berapa waktu? Kita enggak tahu. Berapa hari? Berapa bulan? Kita enggak tahu. Sudah, pokoknya selama saya belum butuh, pakai aja. Akad seperti ini boleh untuk yang sifatnya jaiz. Dan pinjam-meminjam termasuk jaiz. Sehingga kalau misalnya orangnya butuh 3 hari lagi, dia bisa ambil. Nanti dipinjam lagi juga nggak apa-apa. Baik, karena dia bisa dibatalkan sepihak. Beda dengan lazim. Kalau lazim, tidak bisa dibatalkan sepihak. Sehingga harus ada batasnya. Sewa berapa lama? Setahun. Habis kontrak, tarik lagi.
untuk disewakan ke orang lain. Nah, kemudian yang kedua, Anda punya harta syubhat, lalu mau Anda salurkan ke fakir miskin atau orang yang berhak. Tiba-tiba datang orang mau utang dan dia juga miskin. Nah, sebaiknya bagaimana yang dilakukan? Kalau memang dia miskin, berarti dia berhak sebagaimana orang miskin yang lain. Sehingga dia punya hak, orang miskin yang lain juga punya hak terhadap harta syubhat itu. Karena harta syubhat itu sebenarnya disalurkan ke Baitul Mal. Lalu nanti Baitul Mal disalurkan kepada orang-orang yang membutuhkan. Nah, miskin A, miskin B, miskin C. Miskin-miskin ini berhak untuk dapat dana dari Baitul Mal tadi. Cuman kan Anda potong kompas ya. Tidak naik ke Baitul Mal, tapi langsung ke sasaran orang-orang miskin. Nah, kalau si pengutang ini miskin juga, berarti dia juga punya hak yang sama. Karena itu, mungkin Anda bisa pertimbangkan, bisa Anda kasihkan juga ke orang miskin ini. Bisa Anda kasihkan ke orang miskin ini, dan boleh juga, misalnya, Anda tetap minta kepada si miskin ini utang ya, tapi tolong nanti dikembalikan, dan cara pengembaliannya langsung dikasihkan ke orang-orang ini. Kita tunjuk. Boleh juga. Atau sebagian kita berikan ke pengutang, sebagian kita berikan kepada orang miskin yang lain juga boleh. Wallahu a'lam. Bismillah. Kalau melunasi hutang orang tua yang sudah meninggal dengan cara mengambil pinjaman untuk menutupi hutang orang tua tersebut, apakah bisa dikatakan sudah lunas bagi si mayit? Kalau mayit punya warisan, sebenarnya tidak perlu mengambil pinjaman. Sehingga warisan itu yang dicairkan, lalu dipakai untuk melunasi utang mayit. Tapi kalau mayit tidak punya warisan, atau utangnya lebih gede daripada warisannya, maka wallahu ta'ala alam, insya Allah nanti kita akan bahas ya. Insya Allah nanti kita akan bahas tentang utang dalam keluarga. Wallahu a'lam, apakah ahli waris itu berkewajiban untuk melunasi utangnya mayit ataukah tidak? Ada yang mengatakan nggak wajib. Nah, terus gimana? Yaitu jadi tanggung jawab pribadi dia sampai akhirat. Dan ada yang mengatakan wajib. Sehingga ahli waris harus melunasinya. Nah, selanjutnya, kalau ahli waris mau melunasi, karena dia nggak punya uang, dia utang orang lain atas nama dirinya. Lalu duit itu digunakan untuk nutupi utang mayit. Apakah mayit sudah lepas tangan? Jawabannya iya. Mayit sudah lepas tangan. Selanjutnya utang menjadi tanggung jawab ahli waris. Karena dia tadi yang berutang ke orang lain. Sehingga jika ahli waris ini tidak mampu untuk bayar utang sampai meninggal, maka kondisinya sama seperti mayit. Karena itu sebaiknya dalam hal ini ditanggung bersama beberapa orang, jangan sendirian, agar lebih ringan bebannya. Wallahu a'lam. Baik, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di pertanyaan Pak, ada saya dari WhatsApp keluarga saya bercerai di sana. Saya ini sebenarnya pemahamannya ini jadi keluarga saya sama adik saya yang dulu itu ya dulu lah gitu maksudnya harta yang dulu ya sudah. Saya menikah lagi dengan punya satu anak. Jadi hartanya itu sebenarnya ini keluarga dia sekarang ya hartanya dia gitu. Nggak ada dua saya lagi sama keluarga gitu. Soalnya dulu juga pernah bilang kalau saya bilang ke saya mau menikah lagi. Kalau nggak boleh, kamu tak kasih 10 juta dan kamu nggak bisa urusin lagi gitu lah. Ya, jadi harta itu kan dari ayah saya ini ada 1000 meter lah. Man belinya separuh sama istri yang sekarang nih. Saya pengen ngomong, tapi kan aku kan
kan jadi konflik gitu loh. Maksudnya itu kan memang kalau anak itu kan ya tetap ada gitulah walaupun dari istri berapa gitu. Itu solusinya gimana kita biar Anda punya saudara nggak? ada Saudara saudara kandung cewek sama saudara yang dari istri sekarang satu cewek juga. Baik. Saudara kandung dulu ya, saudara kandung dari istri pertama. Ridho nggak jika beliau tidak dikasih oleh ayah? Kayaknya ibu-ibu saya juga ngomong kan emang harta yang dibawa dulu kan lumayan banyak gitu. Jadi karena minta sana cuman karena saya juga kan udah lah takutnya kalau saya bilang ini mas jadi konflik keluarga malah jadi tambah sakit bagaimana gitu. Beban pikiran. Baik. Jadi ramai. Barakallahu Kan ya oleh para pelaku muda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tayyib. Ya, memang manusia itu dikendalikan oleh ideologi. Dan ideologi itu berawal dari ilmu yang dia pelajari. Makanya Muhammad bin Sirin rahimahullah pernah mengatakan, al-ilmu dinun fandur amman ta'khuduna dinakum. Ilmu itu agama, karena itu perhatikan dari mana kalian mengambil agama kalian. Orang punya keyakinan A, punya keyakinan B, dan dengan keyakinan itulah dia bertindak. Sehingga amalan manusia dikendalikan oleh keyakinannya. Nah terus kalau kondisinya seperti ini bagaimana? Apalagi ya ibaratnya seperti sudah terlambat. Untuk terlambatnya gimana Pak? Ya, misalnya ayah sudah sakit-sakitan, sudah sepuh. Kalau kemudian diajak membicarakan masalah itu, ya bisa menjadi cukup sensitif dan berpotensi untuk menambah keparahan sakitnya. Terus yang bisa dilakukan, ajak bicara baik-baik saudara. Jadi ketika orang punya dua istri, ya, kemudian masing-masing punya anak, lalu orang ini meninggal, tidak ada istilah bahwasanya anak dari istri pertama lebih diunggulkan dibandingkan istri kedua, atau dari istri kedua lebih diunggulkan daripada istri pertama. Nggak ada seperti itu. Karena semuanya anak. Dari istri pertama anaknya, dari istri kedua juga anaknya. Ini anaknya, ini anaknya. Kecuali kalau nggak diakui sebagai anak. Dan itu bahaya. Kalau memang itu anakmu tapi tidak kau akui sebagai anak, berarti kan itu hasil zina jadinya. Sehingga kalau sang ayah ini mengakui dari istri pertama punya dua anak, laki perempuan. Dari istri kedua punya anak perempuan. Ini bedanya apa? Tidak ada bedanya, semuanya adalah anakku. Semuanya ini anak saya. Nah, kalau semuanya anaknya, berarti mereka punya hak yang sama dalam masalah warisan sesuai dengan pembagian yang Allah berikan. Laki perempuan 2:1. Sehingga kalau ayah punya harta, ketika pernikahan pertama punya harta sekian, di pernikahan yang kedua punya harta sekian, maka harta itu adalah hak semua ahli warisnya, anak-anaknya, sesuai dengan teknis pembagian yang berlaku. Nah, yang jadi masalah, ayah punya pemahaman seperti tadi. Nah, ini caranya bagaimana? Andaikan ya, Anda merasa ridho, ya sudahlah daripada nanti bikin ribut, saya relakan saja. Alhamdulillah Anda misalnya sudah bisa mandiri dan bisa mencari sumber pendapatan yang lebih, sehingga tidak butuh terhadap harta yang ditinggalkan ayah, maka insya Allah ketika Anda sudah rela, selesai masalah. Namun kalau belum rela, karena Anda juga punya saudara perempuan yang dia punya hak terhadap harta itu, ya mungkin Anda bisa beranikan diri dengan dari arah ibu tiri atau dari arah saudara seayah tadi. Ya, semoga dengan adanya kesadaran itu mereka mau berbagi terhadap harta yang saat ini dibawa oleh ayah. Wallahu a'lam. Baik, silahkan. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa Ustaz? Karena
pertanyaan ini tentang zakat yang sebelumnya. Tentang zakat Zakat mal. mal. Nah, Karena ini kan haulnya di bulan Muharram ini. haulnya di bulan Muharram. Ya, Baik. dan karena ini kan mereka tetap di penyebab ini. Gimana Pak? Diulang? Harta anak ini mepet-mepet di penyebab ini di 85 gram emas. Harta mendekati, mepet di 85 gram. Nah, pada memang depan anak ini ada pengaruh. Nah, untuk status zakat anak ini tetap harus sudah keluar karena bulan ya. Sebentar, putus Pak. Bapak punya pengeluaran Di di bulan apa pengeluarannya? di minggu-minggu ini, Di minggu-minggu ini. Baik. apakah harta bisa dizakatkan atau menunggu selesai pengeluaran Baik. karena masih dalam Muharram. Baik. Barakallahu fiik. Cukup Bapak? Satu lagi, Oh, silakan. ini tentang penggunaan software, Software. penggunaan software. Mm-mm. Anak ini kan menggunakan software trial 7 hari, Mm-mm. karena mungkin karena keterbatasan. Nah, ketika trial itu habis, otomatis kan kita tahu ketagihan. Mm-mm. Tetapi di sini apakah boleh kita menggunakan trial berikutnya dengan mereview komputer tersebut? Itu masih bisa digunakan lagi kalau kita mereview laptop tersebut. Jadi kita bisa dapat trial di apakah itu diperbolehkan Nah, untuk dapat barakallahu fiik. Baik. Tayyib, untuk kasus yang pertama ya. Harta Anda berada di sekitar nisab. Sehingga ini kalau kita gambarkan dalam bentuk kurva seperti ini ya. Nisab sekarang kurang lebih 85 gram itu berapa? Anggaplah misalnya 70 juta nisab sekarang. Anda punya tabungan di sekitaran ini. Misalnya tabungan Anda dulu di Muharram tahun 42 di sini. Nah, Muharram tahun 43, misalnya ini sekarang Muharram tahun 43 di sini. Muharram 43. Baik. Anda punya tabungan di sekitar sini. Nah, kemudian Anda butuh di Muharram ini. Kalau kebutuhan itu ditunaikan, maka saldo Anda akan menjadi di bawah nisab. Dan masih di rentang bulan Muharram. Masih di rentang bulan Muharram. Apakah wajib untuk zakat? Karena ketika kebutuhan itu ditunaikan, jadinya di bawah nisab. Jawabannya, kita punya sebuah riwayat dari Utsman ya. Utsman bin Affan pernah mengumumkan sebelum beliau menarik zakat. Beliau mengatakan, "Hadza syahru zakatikum. Faman kana 'alaihi dainun falyu'addi dainahu, tsumma yuzakki ma baqiya." Atau kama qala radhiyallahu anhu. Ini adalah bulan zakat kalian. Siapa yang punya utang, segera lunasi utangnya. Nah, sisanya silahkan dizakati. Sehingga Utsman radhiyallahu anhu meminta yang butuh terhadap uangnya silahkan pakai dulu, pakai. Mau untuk melunasi utang maupun yang lainnya, silahkan pakai dulu. Sisanya dizakati. Dan itu terjadi di bulan zakat. Baik. Nah, kalau bulan zakat Bapak adalah Muharram dan Muharram ini Bapak butuh, ya silahkan dipakai dulu sesuai dengan kebutuhan Bapak. Jika nanti ternyata saldonya di bawah nisab, ya misalnya di sini, Bapak sudah tidak berkewajiban untuk bayar zakat karena sudah terpakai. Tapi perlu diingat, pemakaian ini dilakukan bukan dalam rangka lari dari kewajiban zakat, namun memang betul-betul butuh.
Kalau dalam latar belakangnya niatnya adalah biar nggak bayar zakat lah, tak pakai aja. Kalau seperti ini Allah tahu lahir batin kita. Dan aslinya kita tetap kena kewajiban bayar zakat. Namun, jika Anda tidak punya niat yang nggak baik seperti itu, dan memang Anda butuh, silahkan dipakai untuk kebutuhan. Sisanya, jika masih di atas nisab, dizakati. Kalau di bawah nisab, nggak ada kewajiban zakat. Wallahu a'lam. Kemudian tentang software masa trial. Lalu kemudian komputer Anda reset lagi. Setelah direset, nanti bisa dipakai untuk install masa trial lagi. Apakah diperbolehkan? Intinya, kembalikan kepada aturan yang telah ditetapkan oleh pemilik software. Nah, di situ kan ada apa istilahnya? Agreement ya. Nanti kemudian accept atau setuju, tidak setuju. Anda bisa baca itu. Kemudian di situ ada aturan ABC, salah satunya adalah ini hanya boleh dipakai sekali untuk satu komputer. Mau riset nggak riset, hanya boleh sekali. Maka Anda wajib mentaati agreement itu. Tapi kalau tidak ada seperti itu, ya hukum asalnya selama masih bisa install, silahkan diinstal. Wallahu ta'ala alam. Demikian yang bisa kita sampaikan. Semoga bermanfaat. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.